guys, ah, nih hari ini aku lagi misi berjemur untuk corona guys. Karena kan kita udah berapa minggu di rumah aja guys, kita juga harus berjemur guys. Terus aku tuh cara berjemur aku nggak samain dengan yang lain, aku juga ngerawat bunga-bunga ini guys. Nih pindah-pindahin karena takut lagi, jadi aku pindahin aja guys. Nih, ini juga mau dipindahin guys. Kasih sini. Nah, kan sekarang lagi musim penyakit guys, jadi kita harus berjemur. Terus juga untuk kesehatan tubuh kita juga, karena matahari pagi ini mengandung vitamin D yang bagus untuk meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh guys. Nah, makanya aku berjemur guys. Terus sekarang ini ngomong-ngomong aku udah dari tadi sih guys berjemur, dan sekarang kayaknya waktunya untuk masak guys. Karena kan kalian tahu sendiri waktu yang bagus untuk berjemur itu jam 9 sampai jam 10.15 guys. Nah sekarang udah jam 10.15, berarti kita mau masak dulu guys. Nah, tahu nggak sih, aku juga mau masak sayuran yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dan juga banyak manfaat lainnya guys. Jadi ikuti aku yuk. Aku mau panen dulu sayurnya karena aku tanam sendiri sayurnya guys. Yuk kita petik sayurnya. Yuk. Nah ini guys daunnya guys. Nah kita hari ini mau masak sayur daun mangkok guys, namanya daun mangkok, atau di daerah lain tuh sebutnya mangkokan, tapi aku nggak tahu di daerah lain lagi sebutnya apa. Cuman kalau di sini sebutnya daun mangkok guys, karena bentuknya kayak mangkok. Nah yang kita mau manfaatin hari ini guys itu daun mudanya, karena kita mau bikin gulai guys. Nah enak tau guys. Nah selain itu ini nih, daun mangkok ini punya banyak manfaat guys, makanya aku senang makannya guys. Apalagi buat aku yang punya darah rendah, ini nih bagus juga guys. Kan ini sendiri guys mengandung banyak sekali manfaat. Nah termasuk di dalamnya itu ada zat-zat seperti protein, lemak, fosfor, terus zat besi, dan juga vitamin A, vitamin B1 sama C, kesehatan tubuh kita sendiri guys. Nah seperti mencegah letih, lesu, lumai yang disebabkan oleh kekurangan darah, terus terus melancarkan pencernaan, menyembuhkan sariawan ya guys. Pilih daun mudanya aja guys ya. Nih putihnya mudah kok, nih ada pembatasnya kayak gini, kita mulai putih ya. Nah, selain itu guys, daun mangkok juga memiliki alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol. Oleh sebab itu, banyak manfaat dan khasiat daun mangkok yang bisa kita ambil untuk kesehatan tubuh kita. Selain yang aku sebutin tadi di awal, juga ada, yaitu mencegah terjadinya infeksi pada luka dan peradangan, menyembuhkan radang atau antiinflamasi, dan juga ternyata guys, daun mangkok ini mengandung antioksidan yang tinggi yang dapat menangkal radikal bebas di dalam tubuh dan juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, tahu sendiri kan guys, di musim COVID-19 ini kita membutuhkan banyak makanan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita guys. Nah, daun mangkok ini bisa menjadi salah satu pilihannya. Nah, selain itu baik juga untuk kesehatan mata karena vitamin A yang terkandung di dalamnya, juga menjaga kesehatan tulang karena vitamin D yang juga terkandung di dalamnya, serta menjaga kesehatan dan kesuburan rambut. Cuman untuk kalau menjaga kesehatan dan kesuburan rambut ini, kita menggunakan daun tua dari daun mangkok ini guys, yang kita haluskan dan kita campur dengan minyak kelapa guys. Daun-daun mudanya udah aku ambil semua guys. Nah ini sekarang aku mau ambil bahan-bahan untuk bumbu dari masakan gulainya guys. Nah
kita mau ngambil daun kunyit. Nah, di sini aku mau ngambil daun kunyitnya untuk masak nanti guys. Kita ngambil daun kunyit itu usahain yang muda, yang tua ya guys. Nah, nih kita ambil ya guys. Tuh, daun kunyitnya udah. Sekarang kita mau ambil daun salam. Daun salamnya kita mau pakai 4 lembar guys. Ya guys, kita ambil juga 4 lembar. Dan kunyit. Terus kayaknya kita mau ambil cabai rawit guys. Yuk, nih cabai rawitnya kita ambil sesukanya guys, karena kita nanam sendiri guys, jadi nggak perlu khawatir dengan harga cabai di mahal guys. Jadi kita putih ya, jadinya kita pilih yang tua aja guys, karena kalau yang muda itu nggak terlalu pedas guys. Aduh, tuh kan besar kan, kita ambil. Guys, aku mulai mau bersihin daunnya guys. Nah, sebelum kita cuci, aku mau tunjukin sama kalian. Aku biasanya kalau masak ini tulang daunnya ini, tulang daun yang ini, yang besarnya ini, aku biasanya buang. Nggak tahu sih kalau di daerah lain kalian mau kalian masukin atau enggak, cuman kalau aku di sini aku biasanya buang dulu guys. Nah, jadi aku tunjukin ini cara buangnya. Kita ambil gunting, kita potong aja kayak gini nih, kita buang aja cukupnya aja, gak usah semua. Tuh, cukup yang besarnya aja kita buang, kita di sini. Nah, jadinya kayak gini. Terus kita lakuin ke semua daun mangkok-mangkok ini guys. Jadi aku mau potong-potong dulu guys ya, sampai semuanya selesai. Nah, udah semua guys, udah semua kepotong kayak gini guys. Kita sekarang cuci nih. Tadi sih aku udah cuci di air mengalir, cuman sekarang aku cuci lagi karena kan tadi ada bekas gunting, kita cuci lagi aja nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Terus kita tirisin di sini. Tuh, satu-satu aja angkatnya guys, karena kan tahu sendirilah ya. Untuk menjaga kebersihan juga guys, walaupun udah dicuci tetap aja. Tuh, kita angkat. Ini yang kecil-kecil nggak bisa angkat satu-satu, nggak apa-apa dah. Sudah semuanya ditirisin dulu. Nah, udah kita cuci. Sekarang kita mau siap-siap iris daun mangkoknya. Aku bakal liatin kalau aku tuh suka diiris gimana guys ya. Nah, nih guys, aku mau mulai ngiris. Biasanya aku susun kayak gini guys. Aku rempong kalau masak guys. Tapi nggak apa-apa, kita susun dulu yang besar sama yang kecil biar enak motongnya guys. Tuh, aku susun dulu biar bisa dipotong. Tuh, kita iniin, baru kita mulai iris. Nah, kalau aku senengnya aku iris tipis-tipis gini guys, kayak mie gitu. Nggak tahu ngapa
nggak tahu kenapa, tapi dari dulu aku tuh memang suka, pas dari mulai masak ini nih, mama aku tuh ngajarin kalau diiris gini lebih enak kayak gitu guys, kan kayak mie gitu. Jadi bagi yang nggak suka makan sayur juga kan lihat kayak mie gini enak guys, lihat. Ini kita iris tipis-tipis saja, tapi jangan terlalu tipis tuh. Wanginya menyegarkan guys, karena ini kita lakukan sampai semua bahan habis ya guys. Kita iris seperti ini. Cuman kalau kalian di rumah punya lebih suka selera yang gimana, terserah kalian guys. Cuman aku sih, kalau aku di rumah memang dari dulu biasa mengirisnya seperti ini guys tuh. Nah, ini kita lakukan sampai bahannya habis. Udah keiris semua guys. Nah, sekarang kita mau mulai masak guys. Nah, ini kita bawa ke kompor ya guys, kita mau mulai masak. Nah guys, aku akan jelasin bahan-bahan untuk buat gulai daun mangkoknya guys. Nah, dimulai dari ini daun salemnya 4 lembar guys. Terus ini ada daun kunyit. Terus di sini ada cabai merah sama cabai rawit guys. Nah, untuk cabai merah sama cabai rawitnya ini suka-suka kalian guys. Cuman hari ini aku nggak mau bikin yang pedas banget karena hari ini aku lagi sariawan. Jadi aku bikin cabai rawitnya segini aja. Terus di sini ada bawang putih. Terus kunyit. Nih kunyitnya. Terus juga ini ada jahe. Terus bawang merah sama laos. Terus di sini juga aku punya santan. Di sini ada santan kentalnya, sama di sini ada santan encernya, guys. Nah, terus juga kita pakai penyedap rasa, garam sama gula, guys. Nah, di sini suka nanti ditambahkan setelah kita masak, guys. Terus juga ini ada penggilingan. Aku bakal giling bumbunya sendiri, guys, karena kalau digiling itu lebih mantep rasanya, guys. Jadi, nah, mari aku mau mulai giling, guys. Laosnya digeprek guys, sekarang kita mau halusin jahe sama kunyitnya guys. Nah, kita cuman susah gilingnya, jadi aku mau iris dulu biar lebih gampang gilingnya guys. Terus sudah agak ini, kita kasih garamnya sedikit aja karena nanti giling cabai juga kita butuh garam, jadi garamnya sedikit aja dulu. Terus kita giling ya guys. Tuh kan jadi lebih cepet hancur kan guys kalau kita iris dulu, nggak usah keluarin terlalu banyak tenaga, cukup sedikit aja, sebentar aja halus. Nih sedikit lagi udah halus tuh. Cuman kita butuh sangat halus, jadi aku mau halusin banget ya guys. Airnya udah keluar. Wanginya wangi banget, kunyitnya wangi sama jahenya enak banget wanginya guys. Ini baru bumbunya aja udah wangi enak guys, apalagi itu. Nah, udah halus. Terus kita masih ada yang belum halus lagi. Udah halus, kita pindahin dulu ke dalam mangkok. Nah, setelah halus, sekarang kita giling cabenya. Nih, cabai merahnya dulu. Ini sama untuk biar mudah aja digiling. Jadi kita patahin kecil-kecil. Kenapa sih nggak di blender aja biar cepet gitu ya? Di blender itu guys, rasanya tuh kurang mantep, kurang mantul katanya kalau gitu guys. Karena kalau kita giling sendiri itu rasa dari bumbu-bumbu ini bisa keluar guys. Nah, terus cabai rawitnya juga kita giling bersamaan ya guys. Nah, kita mulai giling.
untuk bumbu cabenya sendiri, banyak orang yang suka halus, tapi banyak juga orang yang suka cabenya nggak terlalu halus guys. Jadi suka-suka kalian juga sih guys, cuman kalau aku mau bikin yang bumbunya halus guys, jadi aku bakal bikin halus. Terus juga kalau misalnya kalian males mau gilingnya guys, di blender juga nggak apa-apa guys, tapi pastiin kalau bumbunya sampai halus banget guys. Terus setiap blender aku saranin sih guys, kalau kalian mau blender cabai itu di dalam blender harus dikasih garam sama air guys, biar rasa hasil blenderannya itu nggak pahit guys. Itu sih tip aku kalau buat orang yang males giling guys. Kalau mau pakai blender boleh, tapi pas blender usahain pakai garam guys. Jadi pas kalian blender itu garamnya kalian nggak perlu nambahin lagi nantinya. Juga bawang putihnya guys ya, udah setengah bau ini, kita masukin bawang putih sama bawang merahnya ya. Bawang merahnya nanti kita harusin dulu ini bawang putihnya. Nah, ini udah halus guys. Sekarang waktunya kita masukin bawang merahnya guys. Terus kita lagi dulu. Nih, bawang putihnya, bawang merahnya semua. Aku iris dulu lah, daripada meloncat-loncat nantinya. Kita antisipasi aja dengan diiris-iris asal aja ngirisnya, yang penting biar gampang aja gilingnya. Tinggalan kita giling lagi. Ini kita juga giling bawang merahnya sampai halus ya guys. Tuh kan, kalau udah diiris gitu lebih enak gilingnya guys, nggak meloncat-loncat keluar kayak insiden bawang putih tadi guys. Aduh, cukup pegel sih guys, ini olahraga juga. Jadi siapa bilang masa itu nggak olahraga guys? Jadi masa itu olahraga, apalagi giling kayak gini guys, ini olahraga tuh. Tapi karena kita kan lagi libur juga guys, kita kan lagi libur untuk masa corona ini atau COVID-19, makanya kita kan jadi punya banyak waktu untuk masak-masak di rumah kayak gini guys. Aku saranin sih daripada blender, kalau lagi kayak gini untuk olahraga tubuh juga, biar tubuh bergerak sih enak digiling aja bumbu-bumbunya guys masaknya. Cuman kalau bagi yang emang takut
kecapean atau takut tangannya pedes, nggak apa-apa sih, di blender aja sama di rumah aja. Kan lagi ya, ini kita di rumah aja, tapi jangan lupa juga harus tetap olahraga, harus tetap jaga kesehatan. Salah satunya jaga kesehatan dengan masak sendiri, guys. Masak sendiri itu lebih terjamin, kita tahu bahan-bahannya gimana, terus prosesnya gimana, jadi kesehatan kita lebih terjamin, guys. Semua seperti daun mangkok ini kan punya banyak manfaat, makanya kita masak ini. Jadi nanti juga kita bakal tambah bahan yang lebih bermanfaat lagi. Bawang putih ini tidak pernah tidak membuatku menangis, guys. Oh iya, salah guys, bawang merah maksudnya. Maaf ya, mata saya pedih jadi bawang merah pun saya sebut bawang putih, maaf ya. Tolong dimaafin guys, bawang merah guys, bawang merah sekali lagi. Karena saya suka bawang putih guys, jadi itu kesebut terus bawang putih. Aduh, jadi nggak apa-apa ya guys, maafin. Nah, ini udah cukup halus, terus kita rapiin. Tuh, gilingannya masih ada, nanti kita giling sedikit lagi baru selesai. Tuh, masih ada yang halus, kita giling sedikit aja lagi. Nah, udah halus nih guys, jadi udah selesai ya guys. Sekarang kita salin ke mangkok ya guys. Kita salin ya. Ke mangkok yang tadi ada kunyitnya, kita bakal gabungin ke kunyit yang tadi, kita bakal aduk ya guys. Kita gabungin dengan yang kunyit tadi ya guys. Sudah ini. Nah, gak apa-apa, olahraga sedikit guys. Nah, udah selesai. Nah, kita taruh sini. Udah selesai. Terus ini kita gabungin ke sini aja. Nah guys, kita mau mulai masak. Kita masukin bumbunya dulu. Ini langsung kita masukin aja semua guys. Nah, kalau aku masaknya enggak, aku tumis dulu bumbu-bumbunya, tapi langsung masukin ini semua ya. Nah, kita masukin ini bumbu-bumbunya sama daunnya juga, sama pokoknya kita masukin tuh. Terus sekarang kita masukin santan encernya guys. Ini sayang, kita masukin dulu. Terus tuh masukin tuh.
Nah guys, ini kalau tahu sendiri kan, kalau kita masak santan itu kita harus sering kita aduk guys, karena kalau nggak kita aduk nanti santannya pecah guys. Terus juga katanya kan banyak yang bilang santan itu nggak baik untuk kesehatan, tapi sebenarnya santan itu bagus untuk kesehatan asalkan masaknya benar guys. Dan juga santan itu menjadi pemicu kolesterol setelah dia mengalami pemanasan berkali-kali guys. Jadi kalau misalnya mau masak gulai atau mau masak apa, aku saranin untuk sekali makan aja guys. Jadi kalau mau masak gulai itu untuk sekali makan aja, jadi nggak perlu dipanasin lagi. Misalnya ada sisa nanti kuahnya atau apanya, nggak boleh dipanasin lagi guys, karena pemanasan yang kedua kali itu yang menyebabkan kolesterol meningkat guys. Kalau misalnya cuma dimasak sekali seperti ini nggak masalah guys. Nanti juga mama yang punya darah tinggi atau bapak yang punya kolesterol juga bisa makan, tapi nggak boleh terlalu banyak guys, karena semua yang berlebihan itu yang menyebabkan munculnya penyakit-penyakit itu guys. Jadi ini sekarang kita masak terus aduk sampai mendidih, nanti baru kita mulai masukin bahan-bahan yang lain. Nah di sini kelihatan kan kita udah masukin daun-daunannya juga tuh. Terus kita aduk, jangan sampai pecah santan guys, katanya tuh. Terus aduk ya. Ini santan encer, nanti santan kental itu dimasukin terakhir guys. Nah guys, udah mendidih kayak gini. Nah waktunya kita masukin sayur guys. Nah kita ambil sayurnya dulu, kita masukin nih sayurnya ya. Nih. Tuh udah masuk semua, kita aduk. Terus sekarang juga kita mau nambahin garam sama micin. Tuh penyedap rasanya segini, 1 sendok atau setengah sendok teh. Terus garam nih, garamnya juga setengah sendok makan aja dulu, 1 sendok makan aja. Terus kita tambahin gulanya 1 sendok makan, 1 sendok teh. Sudah itu kita aduk. Nih guys, sekarang kita mau masukin telur. Kita masukin telur nih, kita pecahin. Aku mau telurnya itu kayak direbus gitu. Tuh kita masukin di sini. Tergantung selera sih guys, kalian mau masukin berapa telurnya. Cuman hari ini aku mau masukin 3. Terus juga sesuai selera kalian mau masukin telur apa aja. Tergantung selera juga. Nah ini juga, ini telur bebek, makanya aku rebus dulu baru aku masukin guys, karena takutnya nggak sama matang. Terus ini kita aduk secara hati-hati ya guys, karena takutnya pecah telurnya. Kita maksud dan tujuannya mau buat kayak gini guys, jadi kita harus pelan-pelan aduknya. Terus apinya juga diusahain tetap kecil aja guys, jangan api besar, karena kalau api besar vitamin-vitamin dari sayur ini juga akan ikut
berkurang guys. Nah makanya itu kita usahain apinya api kecil aja biar pemanasannya nggak terlalu panas dan vitamin tadi tetap terjaga guys ya. Ini kita aduk pelan-pelan aja. Tuh sambil nunggu telurnya matang kita aduk-aduk aja sedikit-sedikit ya guys, tuh biar telurnya ikut matang juga. Tuh disiram-siram aja pakai kuah kayak gini. Tapi hati-hati guys, jangan sampai telurnya pecah, kan kita mau buat telurnya seperti ini, seperti telur bebeknya. Untuk masalah telurnya sekalian semua sih sesuai selera aja guys, mau telur ayam kampung, mau telur ayam negeri, mau telur puyuh juga boleh, kalau mau tambahin telur bebek juga boleh, jadi suka-suka kalian, tapi tetap harus sesuai dengan seperti ini ya guys. Nih kalian boleh aduk-aduk sedikit, tapi ada juga sih beberapa ada juga seperti keponakan saya tuh suka telurnya diadukin aja semuanya kayak gitu, tapi kalau saya lebih suka telurnya bulat-bulat seperti ini, jadi kita buat yang bulat-bulat ini. Tuh kita aduk pinggir-pinggirnya biar kayak ini. Itu kalian lihat kuahnya kayak sedikit banget gitu guys ya. Nah ini karena aku pakai kuah sedikit ini karena kan ini untuk sekali makan guys. Aku kan udah bilang santan itu sebaiknya digunakan untuk sekali makan aja guys, karena kan orang takut makan santan karena kolesterol, karena itu sebenarnya lah yang buat dia itu menjadi bahaya kolesterol karena 2 kali masak atau pemanasan yang berkali-kali, yang berulang-ulang guys. Jadi kalau misalnya kita pakai untuk sekali masak kayak gini nggak masalah guys. Nah makanya kita pakai sedikit aja juga nggak apa-apa. Ini juga santan kentalnya belum masuk, jadi ibaratnya nanti pasti kuahnya lebih banyak lagi guys, jadi tenang aja guys. Cuman bagi yang suka lebih banyak kuah bisa tambahin kuahnya lebih banyak. Terus ini kan telurnya udah mulai agak mau masih setengah matang, cuman kita mulai masukin ini santan kentalnya guys. Nah santan kentalnya kita masukin dulu ya guys. Ini santan kental yang tadi kita itu, terus kita masukin tuh kan jadi lebih banyak santannya. Terus kita mulai aduk pelan-pelan aja, perlahan aja, karena si telur tadi kan masih setengah matang, jadi kita aduk pelan-pelan ya. Terus ini tetap harus diaduk biar nggak pecah santan ya guys, tapi diaduk pelan-pelan karena. Terus juga sayurnya jangan lupa diangkat-angkat sedikit untuk membalik biar matang merata guys, karena kan ini kita nggak pingin kan ada sayurnya yang keras, ada yang lembut juga. Aduk terus ya guys, jangan berhenti ngaduknya guys, karena nanti takutnya pecah santan tuh. Ini telurnya hati-hati ya ngaduknya. Tuh kan udah mulai berbungkus sayur. Telur yang satu lagi gimana ya, sudah pelan-pelan aja, takutnya telur yang satu tadi teraduk dan hancur. Nah guys, ini udah mateng guys, ini kita cicip dulu ya. Terus udah pas guys, udah endul, udah mantul. Nah, sekarang kita matiin dulu apinya, ini kita mau sajiin. Nah sekarang kita ambil piring, terus kita sajiin nih sayurnya tuh. Telurnya
guys, masakannya udah jadi, daun mangkok, gulai telur. Nah, oh iya guys, jangan lupa di subscribe, like, sama di komen ya guys, untuk membangun channel ini guys. Dan kalau kalian kepingin buat ini, mau coba gulai ini, kalian bisa buat sendiri di rumah. Jangan lupa guys, klik loncengnya biar nanti kalau aku ada upload video baru, kalian bisa lebih cepet tahunya guys.